Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Yogianti, NIM 2005120407 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020A. Pada video kali ini saya akan memaparkan proyek akhir yang saya buat tentang studi kasus jaringan di Puskesmas Maju Makmur Sumobito untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, ST MKom. Sebelum kita ke simulasi jaringan di Puskesmas Maju Makmur Sumobito, kita akan membahas sekilas tentang laporan yang saya buat. Yang pertama yaitu tentang deskripsi Puskesmas Maju Makmur Sumobito. Puskesmas Maju Makmur adalah salah satu puskesmas yang berada di Sumobito dan memakai jaringan komputer untuk operasional sistem puskesmas tersebut. Jaringan komputer yang digunakan puskesmas ini terdiri dari jaringan komputer yang difokuskan pada sistem puskesmas dan jaringan internet yang digunakan. Puskesmas ini memiliki 6 ruangan dalam satu gedung. Untuk komponen hardware yang digunakan pada jaringan Puskesmas Maju Makmur terdiri dari 4 buah router, 12 buah PC, 6 buah switch, 6 buah server, 2 buah access point, 5 buah laptop, dan beberapa smartphone. Smartphone ini relatif tergantung banyaknya pasien di ruang tunggu, tapi pada skema jaringan ini kita menggunakan 5 buah smartphone. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan sebagai berikut. Ruang pendaftaran yang terdiri dari 1 switch dan 3 PC untuk loket. Yang kedua ada ruang laboratorium dan ruang periksa yang terdiri dari 1 switch dan 6 PC, yaitu 3 PC untuk lab dan 3 PC untuk ruang periksa. Yang ketiga ada ruang pengambilan obat yang terdiri dari 1 switch dan 3 PC, yaitu 1 PC untuk kasir dan 2 PC untuk apoteker. Yang keempat yaitu ada ruang tunggu yang terdiri dari 1 switch, 1 DHCP server, 1 access point, dan smartphone. Yang kelima ada ruang administrasi yang terdiri dari 1 switch, 1 DHCP server, 1 access point, dan 5 laptop admin. Yang keenam ada ruang kontrol jaringan yang terdiri dari 1 switch dan 4 server, yaitu web server, DNS server, FTP server, dan mail server. Yang kedua ada skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan sistem jaringan Puskesmas Maju Makmur Sumobito. Skema dari jaringan Puskesmas Maju Makmur Sumobito merupakan gabungan dari jaringan subnetting, routing dinamik, DHCP server, web server, FTP server, DNS server, dan mail server. Berikut adalah gambar skema jaringan dari Puskesmas Maju Makmur Sumobito. Untuk device-device yang dibutuhkan pada skema jaringan puskesmas yaitu sebagai berikut. Ada router, switch, PC, server, access point, smartphone, dan laptop. Untuk jumlahnya yaitu sebagai berikut. Lalu juga ditampilkan untuk IP address yang digunakan pada PC dan server. Jadi saat kita melakukan setting IP address pada PC dan server, kita akan memasukkan IP address, subnet mask, dan gateway. Ini adalah tabel IP address, subnet mask, dan gateway yang akan kita gunakan pada skema jaringan Puskesmas Maju Makmur Sumobito. Lalu ada IP address yang digunakan pada router.
Saat kita ingin mengaktifkan kabel FA dan serial, tentunya kita akan melakukan setting IP address dan subnet mask. Ini adalah tabel IP address dan subnet mask yang akan kita gunakan pada skema jaringan Puskesmas Maju Makmur Sumobito. Setelah kita melakukan setting IP address pada kabel FA dan SE serta mengaktifkannya, kita tentu akan memasukkan network RIP routing. Ini adalah tabel network RIP routing yang akan kita isi pada router 1, router 2, router 3, dan router 4. Selanjutnya ada langkah percobaan dan pengujian jaringan Puskesmas Maju Makmur Sumobito. Intinya, pada langkah-langkah ini yang pertama kita akan melakukan skema jaringan, membuat skema jaringan. Yang kedua melakukan setting IP address pada PC dan server, mengaktifkan kabel port dan mengisi network RIP, melakukan simulasi simple PDU, melakukan simulasi web server, melakukan simulasi DNS server, melakukan simulasi FTP server, dan melakukan simulasi mail server. Untuk lebih lengkap dan jelasnya, kita akan langsung melakukan praktek simulasi jaringan Puskesmas Maju Makmur Sumobito pada Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan melakukan simulasi percobaan dan pengujian dari jaringan Puskesmas Maju Makmur Sumobito menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah yang pertama, tentunya kita akan membuat skema jaringan menggunakan komponen yang sudah dijelaskan pada laporan. Ini adalah skema jaringan dari Puskesmas Maju Makmur Sumobito. Di sini komponen yang kita gunakan yaitu 4 buah router dan ada beberapa ruangan. Yang pertama ada ruangan pendaftaran yang terdiri dari 1 switch dan 3 PC, yaitu loket 1, loket 2, dan loket 3. Yang kedua yaitu ada ruangan laboratorium atau ruang periksa yang terdiri dari 1 switch dan 6 PC, yaitu 3 PC ruang periksa dan 3 PC untuk lab. Yang ketiga yaitu ada ruang pengambilan obat yang terdiri dari 1 switch dan 3 PC, yaitu 1 PC untuk kasir dan 2 PC untuk apoteker. Yang keempat yaitu ada ruang tunggu pasien yang terdiri dari 1 switch dan 1 DHCP server serta 1 access point dan beberapa smartphone. Di sini kita menggunakan 5 smartphone. Yang kelima yaitu ada ruang administrasi yang terdiri dari 1 switch, 1 DHCP server, 1 access point, dan 5 laptop untuk admin. Yang keenam yaitu ada ruang kontrol jaringan yang terdiri dari 1 switch dan 4 buah server, yaitu web server, DNS server, FTP server, dan mail server. Setelah kita membuat skema jaringan, langkah selanjutnya yaitu melakukan setting IP address pada PC dan server. Untuk tabel IP address yang kita gunakan akan ditampilkan pada gambar berikut. Setelah melakukan setting IP address pada PC dan server, langkah selanjutnya yaitu melakukan setting pada router, yaitu mengaktifkan kabel port FA dan SE dan melakukan setting IP address-nya. Lalu kita juga akan mengisi network RIP routing pada masing-masing router. Untuk tabel IP address dan network RIP routing yang kita gunakan pada router akan ditampilkan pada gambar berikut. Setelah kita melakukan setting pada semua komponen, selanjutnya kita akan melakukan simulasi pengiriman paket simple PDU dari PC ke PC dan pastikan pengiriman paket tersebut sukses. Yang pertama yaitu kita akan melakukan pengiriman paket simple PDU dari loket 1 ke loket 3.
Terdapat keterangan successful yang artinya pengiriman paket dari loket 1 ke loket 3 berhasil. Selanjutnya yaitu pengiriman paket dari loket 1 ke ruang periksa 1. Terdapat keterangan failed, berarti hapus simulasi lalu buat pengiriman baru dari loket 1 ke ruang periksa 1. Nah, keterangannya sudah successful yang artinya pengiriman paket dari loket 1 ke ruang periksa 1 berhasil. Selanjutnya yaitu pengiriman paket Simple PDU dari loket 1 ke kasir. Keterangannya file, hapus simulasi dan buat simulasi baru dari loket 1 ke kasir. Keterangannya successful yang artinya pengiriman paket berhasil. Simulasi selanjutnya yaitu dari ruang periksa 1 ke lab 1. Keterangannya successful yang artinya pengiriman paket berhasil. Selanjutnya yaitu pengiriman paket dari ruang periksa 1 ke loket 1. Keterangannya successful yang artinya berhasil. Selanjutnya pengiriman paket dari ruang periksa 1 ke kasir. Keterangannya successful yang artinya berhasil. Selanjutnya yaitu pengiriman paket dari kasir ke apoteker 2. Keterangannya successful yang artinya berhasil. Selanjutnya yaitu pengiriman paket dari kasir ke loket 1. Keterangannya successful yang artinya berhasil. Selanjutnya yaitu pengiriman paket dari kasir ke ruang periksa 1. Keterangannya successful yang artinya berhasil. Setelah kita melakukan pengiriman paket Simple PDU dan memastikan bahwa pengiriman paket tersebut sukses, selanjutnya kita akan melakukan tracing untuk mengetahui route pengiriman paket Simple PDU tersebut. Kita coba pada loket 1, kemudian buka command prompt. Yang pertama, kita coba melakukan tracing pengiriman paket Simple PDU dari loket 1 ke loket 3. Ketikkan tracer 192.168.7.211. Ini adalah hasil dari tracing pengiriman paket Simple PDU dari loket 1 ke loket 3. Selanjutnya yaitu tracing pengiriman paket dari loket 1 ke ruang periksa 1. Ketikkan tracer 192.168.7.34. Ini adalah hasil dari tracing pengiriman paket loket 1 ke ruang periksa 1. Selanjutnya tracing pengiriman paket dari loket 1 ke kasir. Ketikkan tracer 192.168.7.150. Ini adalah hasil dari pengiriman paket loket 1 ke kasir. Selanjutnya ke ruang periksa 1, buka command prompt. Yang pertama kita akan melakukan tracing pengiriman paket ruang periksa 1 ke loket 1. Ketikkan tracer 192.168.7.211. Ini adalah hasil tracing pengiriman paket ruang periksa 1 ke loket 1. Selanjutnya kita akan melakukan tracing pengiriman paket ruang periksa 1 ke lab 1 dengan cara mengetikkan tracer 192.168.7.37. Ini adalah hasil tracing dari pengiriman paket ruang periksa 1 ke lab 1. Selanjutnya kita akan melakukan tracing pengiriman paket ruang periksa 1 ke kasir
dengan cara mengetikkan threshold 192.168.7.150. Ini adalah hasil tracing dari pengiriman paket ruang periksa 1 ke kasir. Selanjutnya ke kasir, buka Command Prompt. Yang pertama kita akan melakukan tracing kasir ke apoteker 2, ketikkan threshold 192.168.7.152. Ini adalah hasil tracing kasir ke apoteker 2. Selanjutnya kasir ke loket 1, ketikkan threshold 192.168.7.211. Ini adalah hasil tracing dari kasir ke loket 1. Selanjutnya tracing kasir ke ruang periksa 1, ketikkan threshold 192.168.7.34. Ini adalah hasil tracing dari kasir ke ruang periksa 1. Setelah kita melakukan simulasi pengiriman paket Simple PDU, selanjutnya kita akan melakukan simulasi web server, yaitu membuka tampilan web browser. Yang pertama tentunya kita akan memastikan komponennya berfungsi dengan baik dan terhubung dengan web server. Kali ini kita akan menggunakan beberapa komponen, yaitu 3 komponen, diantaranya Loket 1, Lab 1, dan Smartphone 1. Untuk memastikan ketika komponen ini terhubung dengan web server, kita akan menjalankan perintah ping pada Command Prompt. Yang pertama kita ke Loket 1, buka Command Prompt, kita jalankan perintah ping, ketikkan ping 55.55.7.28, tunggu hasilnya sampai replay. Hasilnya sudah replay, yang artinya Loket 1 dan web server sudah terhubung. Selanjutnya kita ke Lab 1, buka Command Prompt, ketikkan ping 55.55.7.28. Hasilnya sudah replay, yang artinya Lab 1 dan web server sudah terhubung. Selanjutnya kita ke web server, ke HTTP, pastikan HTTP dan HTTPS on, lalu edit index.html. Karena sebelumnya ini sudah diedit, maka kita tinggal save dan yes. Setelah kita melakukan setting HTTP pada web server, selanjutnya kita akan mencoba membuka tampilan web browser dengan memasukkan URL IP address web server. Yang pertama yaitu pada Loket 1, kita buka web browser, masukkan URL yaitu http 55.55.7.28, kemudian go. Ini adalah tampilan web browser Puskesmas Maju Makmur yang kita buka pada Loket 1. Selanjutnya coba buka pada smartphone, buka web browser, lalu masukkan URL yang sama, http 55.55.7.28, kemudian klik go. Ini adalah tampilan web browser dari Puskesmas Maju Makmur yang kita buka pada smartphone 1. Setelah kita melakukan simulasi web server, selanjutnya kita akan melakukan simulasi DNS server, yaitu yang nantinya kita akan membuka tampilan web browser menggunakan entry DNS yang kita buat. Yang pertama kita akan melakukan setting DNS service. Kita ke DNS server, pilih DNS, lalu pastikan DNS service on, kemudian kita akan membuat entry DNS. Yang pertama dengan nama majumakmur.com dengan tipe A-record, address 55.55.7.28. Yang kedua yaitu dengan nama www.majumakmur.com dengan tipe CNAME dan hostname majumakmur.com.
Selanjutnya kita akan melakukan perintah nslookup dengan entry DNS yang sudah kita buat. Yang pertama kita akan mencobanya di loket 1, buka command prompt, lalu ketikkan nslookup. Yang pertama yaitu majumakmur.com. Ini adalah hasil dari nslookup majumakmur.com. Yang kedua yaitu nslookup www.majumakmur.com. Ini adalah hasil dari nslookup www.majumakmur.com. Selanjutnya kita coba pada smartphone 1, buka command prompt, ketikkan nslookup majumakmur.com. Ini adalah hasil nslookup majumakmur.com pada smartphone 1. Yang kedua yaitu nslookup www.majumakmur.com. Ini adalah hasil dari nslookup www.majumakmur.com pada smartphone 1. Selanjutnya, kita akan membuka web browser dan melihat tampilan browser menggunakan URL entry DNS yang sudah kita buat. Yang pertama, kita akan mencoba membukanya pada loket 1. Kita ke web browser, masukkan URL yang pertama yaitu majumakmur.com. Klik Go. Ini adalah tampilan browser menggunakan URL majumakmur.com yang kita buka pada loket 1. Selanjutnya URL yang kedua yaitu www.majumakmur.com. Klik Go. Ini adalah tampilan browser menggunakan URL www.majumakmur.com yang kita buka pada loket 1. Selanjutnya kita coba ke smartphone 1. Kita ke web browser. Masukkan URL yang pertama yaitu majumakmur.com. Klik Go. Ini adalah tampilan browser menggunakan URL majumakmur.com yang kita buka pada smartphone 1. Lalu kita coba menggunakan URL yang kedua. Masukkan URL yaitu www.majumakmur.com. Klik Go. Ini adalah tampilan browser menggunakan URL www.majumakmur.com yang kita buka pada smartphone 1. Setelah kita melakukan simulasi DNS server, selanjutnya kita akan melakukan simulasi FTP server, yaitu proses membuat, mengupload, dan mendownload file teks yang sudah kita buat. Langkah pertama yaitu kita akan melakukan setting pada FTP service. Kita ke FTP server, pilih FTP, pastikan service pada FTP menyala. Kemudian kita akan membuat user dengan username dan password. Sebelumnya kita sudah membuat username dan password dengan username coba dan password coba. Dan jangan lupa menceklis semua list yang ada pada FTP. Kemudian add. Selanjutnya kita akan mencoba membuat file teks di text editor. Pada loket 2 kita buka text editor, kemudian membuat pesan file teks. Contoh, ini pesan dari pendaftaran. Loket 2. Kemudian save dengan nama pendaftaran loket2.txt. Lalu ke command prompt, jalankan perintah dir
Dapat dilihat bahwa file teks pendaftaran loket 2 sudah tersimpan pada loket 2. Selanjutnya kita akan melakukan koneksi pada FTP server. Ketikkan FTP 55.55.7.26, lalu masukkan username, coba, password, coba. Kita akan mengupload file teks pendaftaran loket 2 dengan cara menjalankan perintah put. Kita ketikkan put pendaftaran loket 2.txt. Transfer komplit, yang artinya penguploadan file teks sudah berhasil. Setelah mengupload file teks pendaftaran loket 2, selanjutnya kita akan mencoba mendownload file teks tersebut dengan menjalankan perintah get pada command prompt. Kita coba ke lab 1, buka command prompt. Yang pertama kita melakukan koneksi FTP server terlebih dahulu. Ketikkan FTP 55.55.7.26. Masukkan username, coba. Masukkan password, coba. Kita sudah berhasil melakukan login. Kemudian jalankan perintah get untuk mendownload file teks. Ketikkan get pendaftaran loket 2.txt. Transfer komplit, yang artinya kita berhasil untuk mendownload file teks pendaftaran loket 2. Untuk memastikan bahwa file teks tersebut terdownload dengan sempurna dan tersimpan pada lab 1, kita ke text editor, Ctrl+O. Dapat dilihat bahwa pendaftaran loket 2 sudah berhasil terdownload dan tersimpan. Kita coba buka. Ini adalah isi pesan dari pendaftaran loket 2 yang kita buat tadi. Setelah kita melakukan simulasi FTP server, selanjutnya kita akan melakukan simulasi mail server. Langkah yang pertama yaitu kita akan melakukan setting mail service pada mail server. Kita buka mail server, kemudian pilih email, pastikan SMTP dan POP3 menyala, lalu kita membuat domain name yaitu mail.com dan membuat akun user email dengan user dan password. Di sini saya sudah membuat beberapa akun user email. Contohnya yang pertama ada pendaftaran dengan password pendaftaran, ada administrasi dengan password administrasi, apoteker dengan password apoteker, ada lab dengan password lab, ada periksa dengan password periksa, ada kasir dengan password kasir. Selanjutnya kita akan mencoba mengirim email menggunakan akun email yang sudah kita buat. Kita akan mencobanya pada loket 1 dengan akun pendaftaran. Kita ke email. Sebelumnya kita konfigurasi akun email terlebih dahulu. Di sini saya sudah memasukkan file-file yang dibutuhkan seperti nama, email address, incoming mail, outgoing, username dan password. Kemudian save. Kita ke Compose untuk mengirim pesan email. Kita akan tujukan pesan ini ke kasir. Kita ketikkan kasir@mail.com dengan subjek pesan dari pendaftaran. Contoh, kita kirimkan pesan ini, pesan dari pendaftaran loket 1. Kita send. Lalu kita ke kasir, ke email. Kita konfigurasi email terlebih dahulu seperti sebelumnya. Kemudian ke receive,
dapat dilihat bahwa pesan yang kita kirim dari loket 1 sudah ada pada kasir. Kita coba buka. Ini adalah pesan yang kita kirim tadi, kemudian coba kita balas, kita replay. Kita ketik pesannya. Ini adalah pesan balasan dari kasir. Kemudian kita send. Kemudian kita kembali ke loket untuk melihat pesan balasannya. Kita ke receive. Dapat dilihat ini adalah pesan balasan yang kita kirim tadi dari kasir. Yang isinya ini adalah pesan balasan dari kasir. Simulasi percobaan dan pengujian dari proyek akhir desain jaringan Puskesmas Maju Makmur Sumombito sudah selesai dilakukan. Saya Esti Yogianti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.